Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa semua. Saya perkenalkan dulu ya. Nama saya Vidya. Saya dosen yang akan mengampu mata kuliah penginderaan jauh dan fotogrametri untuk semester 1. Ya. Oke, sebagai awalan perkenalan dulu. Nama saya Vidya Nahdiatul Fikriyah. Biasa dipanggil Vidya. Ya, kemudian ini kontak saya ada nomor WhatsApp dan juga email. Kemudian untuk background studi, jadi saya S1 itu lulusan dari kartografi dan penginderaan jauh dari UGM, Universitas Gadjah Mada. Kemudian untuk S2-nya saya melanjutkan di Faculty of Geoinformation and Earth Observation, itu di University of Twente di Belanda, khususnya pada Departemen Natural Resources Management, jadi manajemen sumber daya alam. Nah, terkait dengan minat riset ya, jadi setiap dosen itu kan punya minat risetnya sendiri. Nah, kalau saya itu lebih fokus pada penginderaan jauh. Nah, penginderaan jauh ini khususnya untuk aplikasi yang berkaitan dengan lingkungan, kemudian ada juga untuk kesehatan dan pertanian. Ya. Kemudian selain penginderaan jauh, itu juga minat riset saya berkaitan dengan pengolahan citra digital. Ya. Jadi yang namanya penginderaan jauh itu juga berkaitan atau bermain dengan yang namanya citra digital. Dan yang terakhir adalah saya juga senang utak-atik tentang geovisualisasi ya. Jadi salah satu minat riset saya adalah geovisualisasi. Ini kaitannya dengan kartografi, gitu. Nah, jadi itu tadi sedikit tentang perkenalan ya, tentang saya. Silahkan kalau misalnya kalian ingin bertanya gitu ya, bisa kontak saya tadi di WhatsApp maupun email. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada mata kuliah kita ya. Jadi, penginderaan jauh dan fotogrametri. Oke, sebenarnya kita belajar apa sih di mata kuliah ini di penginderaan jauh dan fotogrametri? Oke, jadi mata kuliah penginderaan jauh dan fotogrametri itu bersifat wajib ya. Jadi status kuliahnya itu wajib. Kemudian ada kuliah yang berisi tentang konsep penginderaan jauh dan juga fotogrametri. Selain itu juga nanti ada praktikumnya. Nah, tujuan dari mata kuliah ini adalah yang pertama supaya kalian mahasiswa itu bisa menguasai konsep utama ya, dan konsep yang dasar tentang baik itu penginderaan jauh dan fotogrametri. Kemudian, mahasiswa bisa memecahkan masalah spasial melalui prosedur atau teknik interpretasi foto udara dan pengukuran fotogrametris. Dan yang terakhir adalah kalian bisa menyajikan terapan penginderaan jauh dan fotogrametri. Nah, mata kuliah ini akan diampu oleh 3 dosen. Ya, jadi untuk yang kelas A dan B diampu oleh Pak Aditya, Pak Adit. Kemudian yang kelas ini diampu oleh saya dan nanti setelah UTS baik kelas A, B, C ya itu semua kelas nanti setelah UTS akan dijelaskan materi tentang fotogrametri oleh Pak Retnadi. Oke, jadi secara garis besar materi atau topik bahasan yang akan kita pelajari di mata kuliah ini adalah yang pertama tentang pengantar penginderaan jauh ya. Jadi pengertian penginderaan jauh apa, kemudian kaitannya dengan fisika dan aplikasi dari PJ. Kemudian sistem penginderaan jauh udara, lalu kita juga akan belajar tentang komponen penginderaan jauh, jadi apa saja yang komponen yang ada di penginderaan jauh, lalu bagaimana kita melakukan interpretasi citra, ya, jadi dasar-dasar interpretasi visual, kemudian ada bahasan untuk PJ, untuk sumber daya dan cuaca, dan juga terakhir tentang aplikasi PJ.
Nah, setelah UTS nanti materi tentang fotogrametri akan dijelaskan oleh Pak Retnadi. Oke, untuk pertemuan pertama seperti biasanya itu ada yang namanya kontrak belajar. Nah, jadi saya mengharapkan nanti pembelajarannya itu sifatnya proaktif ya. Kemudian karena kalian ini sudah mahasiswa, ya, jadi sudah bisa lebih banyak untuk belajar mandiri. Ya, kemudian bisa berdiskusi dan juga nanti materi tentang PC dan fotogrametri ini akan saya upload ya melalui Psikologi. Kemudian kalian bebas untuk mengakses materi tersebut dalam jangka waktu 1 minggu ya. Jadi karena saya memahami bahwa akses internet kalian mungkin berbeda-beda tiap mahasiswa. Nah, silahkan kalian boleh mengaksesnya dalam jangka waktu 1 minggu itu, boleh belajar pagi, siang, malam, terserah kalian. Ya. Kemudian untuk tugasnya, jangka waktunya biasanya 1 minggu. Ya. Kemudian nanti dikumpulkan melalui Google Form atau Psikologi sesuai instruksi yang saya berikan. Tuh. Oke, untuk metode dan penilaian, ya metodenya adalah active learning, artinya materi bisa tidak hanya dari saya, tetapi kalian juga harus proaktif untuk mencari sendiri ya, belajar dari buku-buku maupun dari sumber internet. Nah, dari SKS-nya ini ada 3 SKS ya, terdiri dari kuliah dan juga praktikum. Praktikumnya itu 25% ya, di mana praktikumnya ini dia sifatnya wajib. Artinya kalau kalian tidak ikut praktikum meskipun nilai UTS tugasnya lengkap, UTS dan UAS-nya bagus, tapi kalau tidak ikut praktikum otomatis tidak lulus mata kuliah gitu ya. Karena ini PCF ini merupakan mata kuliah dasar ya, sehingga kalian diharuskan untuk menguasai baik dari aspek konsep maupun juga dari aspek prakteknya gitu. Untuk referensi ada beberapa referensi yang saya gunakan untuk mata kuliah ini. Jadi ada yang dari luar, ada yang dari dalam negeri. Dari dalam negeri, kalian bisa menggunakan dari Pak Sutanto, ya, jadi penginderaan jauh jilid 1 dan penginderaan jauh jilid 2. Kemudian dari internet, ini ada remote sensing and image interpretation, ini bisa diakses secara gratis. Ya, silahkan kalian cek di internet dan bisa dibaca, bisa diakses secara gratis. Kemudian saya juga menggunakan buku dari Pak Adit dan Pak Agus Anggoro Sigit. Ya, jadi judulnya Penginderaan Jauh dan Interpretasi. Nah, ini bisa kalian dapatkan dari UMS Store. Ya, nanti kalian bisa mendapatkan voucher. Kemudian nanti bukunya bisa dikirimkan ke rumah masing-masing. Ya. Kalau yang ini internal dari UMS, gitu. Nah, sekarang kita masuk ke materi ya, materi tentang penginderaan jauh. Oke, sebagai outline-nya, yang pertama adalah tentang pengenalan ya, pendahuluan tentang penginderaan jauh, kemudian ada proses dan fisika dalam PC, jenis citra PC, dan juga pengenalan tentang bagaimana PC itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi PC atau penginderaan jauh, bahasa Inggrisnya adalah remote sensing, ya, jadi merupakan ilmu atau studi bagian dari geografi. Jadi kalau
Geografi, ya, secara umum itu terbagi menjadi 3, ada geografi fisik, ya, physical geography, kemudian ada human geography. Kalau physical geography itu ada geomorfologi, misalnya gitu ya, geologi, meteorologi, kemudian human geography itu misalnya ada demografi, kemudian economic geography. Nah, jadi ada physical geography, human geography, kemudian ada yang namanya geografi teknik. Ya. Nah, jadi geografi teknik, nah remote sensing itu merupakan bagian dari geografi teknik. Selain itu juga ada GIS ya, Geography Information System dan juga kartografi. Jadi itu awalan dari remote sensing atau tentang PJ. Nah, kemudian secara definisi yang namanya PJ atau remote sensing gitu ya. Ini berdasarkan Lillison dan Giver ya. RS, remote sensing, is the science and art of obtaining information about an object, area, or phenomenon through the analysis of data acquired by a device that is not in contact with the object, area, or phenomenon under investigation. Ya, jadi yang namanya remote sensing is a science and art, merupakan suatu ilmu dan juga seni gitu ya, of obtaining information about an object, untuk mengambil informasi tentang suatu objek di mana informasi atau data yang didapatkan itu menggunakan yang namanya device, ya jadi satu alat that is not in contact with the object, yang tidak bersentuhan secara langsung dengan objek tersebut. Menurut Aronoff, RS, remote sensing is the science, technology, and art of obtaining information about object from a far distance. Jadi mirip dengan yang tadi definisi dari Lillison Giver bahwa yang namanya remote sensing, yang namanya PJ itu merupakan ilmu, teknologi, dan juga seni dalam mengekstrak informasi suatu objek permukaan bumi dari jauh ya, di mana menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara langsung dengan objek tersebut. Ada juga definisi dari Sabins ya, jadi yang namanya PJ merupakan ilmu untuk memperoleh, mengolah, menginterpretasi citra yang direkam berasal dari interaksi antara gelombang elektromagnetik dengan satu objek. Sedangkan menurut Sutanto, dia lebih rinci dalam mendefinisikan PJ, dikatakan bahwa yang namanya sistem PJ merupakan satu rangkaian komponen yang digunakan untuk penginderaan jauh, itu meliputi ada sumber energi, atmosfer, kemudian ada interaksi antara energi dan objek, sensor, perolehan data, hingga sampai pada pengguna data. Ya. Jadi yang namanya PJ tadi itu definisi dari PJ. Kemudian ada dari Kusumo Widagdo ya, bahwa objek yang dikaji dapat melalui penyadapan yang dilakukan oleh sensor yang menerima atau merekam pantulan energi dari objek. Nah, di mana pantulan energi dari objek ini yang dimaksud adalah gelombang elektromagnetik dengan variasi panjang gelombang. Nah, jadi yang namanya satelit PJ ya, itu dia merekam energi dari objek. Ya, energi yang dimaksud itu merupakan gelombang elektromagnetik dengan beberapa variasi panjang gelombang. Ya, gitu. Nah, ketika kita membicarakan tentang PJ, maka itu erat kaitannya dengan fisika ya. Salah satunya adalah tentang elektromagnetik. Jadi, karakteristik radiasi elektromagnetik merupakan hal yang sangat penting untuk dipahami dalam PJ, yakni panjang gelombang, ya, lambda, dan juga frekuensi. Jadi elektromagnetik itu merupakan satu gelombang gabungan antara gelombang elektris, ya, jadi yang merah ini gelombang elektris, dan juga gelombang magnetis yang biru ini. Ya. Jadi pancaran gelombang
Pancaran energi berupa gelombang elektromagnetik yang ditangkap dan juga dipancarkan oleh objek. Ya, jadi dari objek dia memantulkan gelombang elektromagnetik kemudian ditangkap oleh sensor satelit. Nah, itu dia berupa gelombang elektromagnetik. Kemudian ini adalah spektrum panjang gelombang. Ya, jadi ada dari kosmik, kemudian ada gelombang televisi dan gelombang radio. Nah, dari situ tidak semua digunakan untuk PC. Ya, jadi untuk penginderaan jauh itu dimulai dari visible sampai yang microwave. Gitu ya. Nah, yang visible sendiri itu terbagi lagi ada gelombang biru, gelombang hijau, dan gelombang red, ya, gelombang merah. Biru itu panjangnya 0,4 sampai 0,5 mikrometer, hijau 0,5 sampai 0,6 mikrometer, kemudian red, near, middle inframerah, thermal inframerah, dan microwave seterusnya. Satuan yang umum digunakan adalah mikrometer atau ada juga yang nanometer, itu boleh. Berarti kalau nanometer ini nanti jadi 400 sampai 500 nanometer, itu panjang gelombang biru. Gitu ya. Nah, kenapa kok tidak semua panjang gelombang itu digunakan dalam PC? Nah, ini erat kaitannya dengan interaksi antara panjang gelombang ya dengan kondisi atmosfer. Ya, jadi karena di atmosfer ini kan banyak ada awan, kemudian ada kabut ya. Nah, itu dia mengganggu pancaran gelombang elektromagnetik untuk bisa sampai ke satelit. Sehingga kalau dari gambar ini, ya, jadi X ini menunjukkan panjang gelombang, ya, ada 1 mikrometer, kemudian 10 cm, 100 cm itu menunjukkan panjang gelombang atau lambda. Nah, kemudian sumbu Y ini menunjukkan transmisinya, besar transmisi, berarti besar capaian gelombang dari matahari ke objek, kemudian dari objek ke satelit. Nah, dari sini kita bisa melihat dari gambar ini kalau ada beberapa panjang gelombang ya, itu yang dia terserap oleh atmosfer ya. Oleh kandungan yang ada di atmosfer. Ada yang terserap oleh O3, ozon, ada yang terserap oleh H2O, ya, air dan juga CO2. Sehingga yang bisa sampai, jadi sumber energi gelombang elektromagnetik itu kan matahari ya. Jadi dari matahari ke objek, ya, yang bisa sampai ke objek, kemudian dari objek ke sensor satelit, itu ada dari visible, kemudian inframerah, dan juga microwave. Ya. Sehingga panjang gelombang itulah yang kemudian digunakan dalam sistem penginderaan jauh. Gitu ya. Jadi panjang gelombang yang bisa ditembus oleh atmosfer ya, bisa menembus atmosfer kemudian digunakan dalam penginderaan jauh, itu disebut sebagai jendela atmosfer. Gitu. Nah, ini secara umum ya, secara garis besar bagaimana sistem penginderaan jauh bekerja. Yang pertama, matahari, yaitu sebagai sumber energi, dia memancarkan energi gelombang elektromagnetik ke bumi. Ya. Kemudian ada beberapa panjang gelombang yang terserap oleh kandungan yang ada di atmosfer. Ada beberapa panjang gelombang yang kemudian bisa masuk ke permukaan bumi. Nah, kemudian ketika ada panjang gelombang yang bisa masuk
sampai ke bumi. Nah, itu diterima oleh objek permukaan bumi, kemudian berinteraksi dengan objek permukaan bumi. Ya. Dari situ ada yang panjang gelombang yang dipantulkan, ada panjang gelombang yang diabsorb, ya, yang diserap oleh objek, dan juga ada panjang gelombang yang ditransmisikan, diteruskan oleh objek sampai ke bawah bumi. Nah, bagian panjang gelombang yang dipantulkan oleh objek itu kemudian yang diterima oleh sensor satelit. Ya, sehingga kemudian oleh satelit ya itu diolah ya menjadi satu produk gitu ya yang namanya adalah citra penginderaan jauh ya, image ini. Dari situ kemudian kita lakukan analisis ya, interpretasi dan analisis untuk berbagai aplikasi gitu. Jadi ini secara umum garis besar bagaimana penginderaan jauh itu bekerja. Nah, ini adalah jenis citra penginderaan jauh ya. Jadi ada yang pankromatik, hasilnya jadi ditampilkan secara hitam putih, kemudian ada yang natural color ya, ditampilkan dengan pewarnaan sesuai dengan aslinya. Tetapi ada juga bisa kita utak-atik gitu ya, bisa kita olah menggunakan false color inframerah. Ya, jadi ditangkap dengan inframerah, kemudian ditampilkan dengan warna yang tidak sesuai dengan warna aslinya. Nah, ini adalah satelit penginderaan jauh. Ya, jadi yang namanya satelit penginderaan jauh itu banyak ya jumlahnya. Nah, yang paling dikenal itu ada Landsat, yaitu dari Amerika. Kemudian di Indonesia ya, sudah dikembangkan juga yang namanya satelit 8A2 ya, atau disebut juga 8 Orari dan 8A3 ya, disebut juga 8 IPB. Jadi kalau di Indonesia, kalau di Amerika punya NASA ya, kalau di Indonesia ada yang namanya LAPAN ya. Jadi Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional itu namanya LAPAN gitu. Oke, sekarang kita masuk ke aplikasi penginderaan jauh. Ya, jadi penginderaan jauh ini sampai sekarang sudah banyak dikembangkan untuk berbagai aplikasi ya. Mulai dari observasi cuaca, kemudian monitoring sumber daya alam, berkaitan dengan kondisi pertanian, kehutanan, pertambangan, termasuk juga kebencanaan dan untuk menunjang kependudukan. Ya, jadi tidak hanya yang bersifat fisikal, tapi juga sebagai pendekatan untuk menunjang informasi yang sifatnya human geography, yang sifatnya sosial. Oke, yang pertama saya kenalkan tentang aplikasi penginderaan jauh untuk identifikasi penutup lahan ya. Jadi dalam satu lokasi gitu ya. Kemudian ini nanti kita bisa identifikasi ya, mana area untuk tambak, mana tegalan, mana sawah ya, sehingga kita bisa tahu dalam satu daerah berapa luasan tambak, berapa luasan tegalan, dan berapa luasan sawah. Kemudian nanti bisa kita lakukan monitoring, artinya identifikasinya tidak hanya satu waktu, tetapi beberapa waktu. Sehingga kita bisa tahu, oh sawah itu ternyata di daerah A itu terjadi penurunan luasan atau pertambahan luasan. Nah, itu nanti kaitannya untuk manajemen sumber daya alam ya. Jadi manajemen penutup lahan di daerah tersebut. Selain itu, penginderaan jauh juga digunakan untuk mitigasi bencana ya, kebencanaan. Nah, ini adalah contoh rekaman citra multitemporal ya, beda waktu dari citra aster ya, Venir. Venir itu visible near inframerah. Artinya
citra ini direkam menggunakan panjang gelombang visible. Ya, tadi visible itu terdiri dari 3 panjang gelombang, biru, hijau, dan merah, dan juga NIR, inframerah dekat. NIR infrared, inframerah dekat. Lokasinya ini adalah di Gunung Merapi. Ya. Jadi tampilan tahun 2009, kemudian tahun 2010. Ya, jadi ini sebagai identifikasi area atau luasan yang terdampak bencana setelah letusan besar pada tahun 2010. Ya, jadi dilihat citra sebelum bencana, kemudian 2010 itu tampilan ketika terjadi letusan, kemudian 2012 itu tampilan setelah terjadi letusan. Gitu. Nah, dari situ kemudian nanti bisa dihitung luasannya, daerah yang terdampak seberapa besar, kemudian daerah yang terdampak itu di mana saja. Gitu. Ini juga sama ya, terkait dengan kebencanaan. Nah, kalau yang ini itu kasus di Palu ya. Jadi gempa kemarin di Palu, gempa besar di Palu. Nah, ini tampilan sebelum terjadi gempa, kemudian ini adalah tampilan setelah terjadi gempa. Gitu ya. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa pada area ini dia sangat terdampak. Gitu. Sehingga nanti kita bisa identifikasi rumah yang dia terdampak sedikit ya, terdampaknya kecil, sama yang rumahnya rusaknya berat. Nah, itu nanti bisa untuk distribusi mana nih area yang perlu bantuan lebih banyak gitu. Itu adalah aplikasi lebih lanjut tentang penginderaan jauh. Nah, jadi ini tadi adalah pengenalan ya, pendahuluan tentang kuliah penginderaan jauh dan fotogrametri. Tadi yang pertama sudah kita pelajari tentang definisi penginderaan jauh, ya, kemudian tentang fisika dalam penginderaan jauh, ya, jadi tadi tentang gelombang elektromagnetik, kemudian jenis citra penginderaan jauh, dan yang terakhir saya perkenalkan tentang aplikasi penginderaan jauh. Nah, bahasan tentang materi pertemuan pertama ini, ya, itu bisa juga kalian baca pada buku penginderaan jauh dan interpretasi. Ya, tadi tulisan dari Pak Adit dan Pak Agus Anggoro pada bab 1. Kemudian sebagai presensi, ya, nanti di psikologi akan ada link Google Form, kemudian ada passwordnya. Nah, ini saya sampaikan passwordnya. Ya. Oke, jadi itu saja materi kita untuk minggu ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat ya, sudah masuk pada dunia perkuliahan ya, selamat menjadi mahasiswa. Tetap semangat untuk belajar. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.